Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahadduts bil nikmah, cerita nikmat adalah merupakan wujud syukur. Pertama, alhamdulillah sampai saat ini kita sehat. Alhamdulillah bisa hadir di majelis taklim. Satu-satunya tempat yang mulia di dunia ini majelis taklim. Berarti kita hadir di tempat yang mulia berkata orang yang mulia di sisi Allah. Amin. Dan juga bisa qiraatul Quran. Mudah-mudahan kesemuanya ini amalia yang Allah terima dan Allah melimpahkan pahala buat kita bersama. Amin. Dengan pahala itu kita mohon wasilah sama Dia. Semua amal ibadah kita, orang tua kita diterima oleh Allah. Amin. Kesalahan, kehilapan kita diampunkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita hidup diberkahi. Dan mudah-mudahan keluarga kita diberkahi dengan hidayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mulai ngaji, malah kita baca salawat dulu ya. Mudah-mudahan kita hidup senantiasa dapat berkah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi ya Rabbi shalli alaihi wa sallim ya Rabbi ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi ya Rabbi shalli alaihi wa sallim ya Rabbi ya Rabbi ballighul wasilah ya Rabbi ya Rabbi khussaw bil walilah ya Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi ya Rabbi warda 'anis sahaba ya Rabbi ya Rabbi warda 'anis salat ya Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi ya Rabbi warda 'anil masyayikh ya Rabbi ya Rabbi farhan walidina ya Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi ya Rabbi waghfir likulli mu'min ya Rabbi ya Rabbi la taqta rajana ya Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ya Rabbi salli alaihi wa sallim
Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tidak terasa kita hidup ini, kalau kita hitung semua data selama hitungan harian, satu hari sudah dipakai. Dari hari Kamis, Jumat nih ya, sudah masuk satu. Kalau kita ngitung mingguan, satu minggu satu ketemu satu. Jatah kita yang diberikan oleh Allah sudah dipakai. Kalau kita hitung tahunan, datangnya bulan Rajab, 1 tahun jatah kita sudah dilakukan. Sementara jatah yang diberikan oleh Allah, Tsumalatus alunna yawma idin anin na'im. Pada hari itu nih Pak, semua jatah yang diberikan oleh Allah, pandangan mata, pendengaran telinga, untaian kalimat, tenaga, pikiran, semuanya akan gitu. Mudah-mudahan kita ini perhitungannya bagus, betul. Ya, jangan ada sesuatu yang tidak baik. Oleh karenanya disinilah manfaatkan sebaik-baiknya waktu demi waktu. Makanya ingat, al-waktu kasaifi idza lam taqfahu qata'an. Ada satu makalah bahasa Arab, al-waktu kasaifi, yang hadis pun menyampaikan waktu itu bagaikan pedang. Manakala waktu tidak dimanfaatkan akan memenggal kita. Karena ini namanya waktu ini habis di 1 hari, habis 1 minggu, habis 1 bulan. Oleh karena itu inilah manfaatkan sebaik-baiknya dalam hidup ini. Kita tenaga, jatah makan itu ada jatahnya Pak. Nah, waktu demi waktu makan dikurangi. Dulu makan 2 piring masih kuat, betul. Sekarang lebih kuat kan ini? Boro-boro sepiring aja dipakai. Ya, ini satu kenyataan. Dulu barangkali 2 jam kuat. Sekarang ngaji 1 jam aja betul. Ya, bapak-bapak ini barangkali buat saya kadang-kadang biasa cari sendirian. Nah, ini namanya jatah dikurangi. Oleh karena itu pada saat kita merasa ada beberapa hal yang sudah dikurangi, ini peringatan buat jatah. Ini yang paling penting, peringatan buat kita. Oleh karena itu kita renungkan sabda Nabi, Aisma syita fa'inna kamayitun. Hidup silakan kamu bebas, tapi pada satu saat kamu mayit. Apa itu mayit? Gitu kan? Wa'mal masyita fa'innaka majziyun bihi. Beramallah silakan, tapi amal kita akan diperhitungkan, akan ditanya. Hatta getaran bibir kita akan ditanya. Ini wa'mal masyita fa'innaka majziyun bihi. Yang ketiga, wahid masyita fa'innaka mufariquhu. Cintailah apa yang kamu suka, tapi yang dicintai itu pasti akan berpisah. Kita senang sama istri, satu saat ditinggal, betul. Kita senang sama anak, satu saat ditinggal, betul. Kita senang apa saja semuanya akan ditinggalkan. Bahwa bisa jadi kita meninggalkan, bisa jadi kita ditinggalkan, betul nih. Bisa jadi kita yang meninggalkan, atau bisa jadi kita yang ditinggalkan. Hidup ini tidak akan baku, tidak akan kekal. Semuanya akan ada perubahan. Inilah dunia, tidak ada kekal. Wa'lam, ketahuilah,
Anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan orang yang beriman itu malam hari ibadah. Makanya tadi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia orang yang paling takwa. Mana ciri orang yang takwa? Orang yang melaksanakan perintah Allah baik wajib maupun sunnahnya. Bayangkan orang tidur bangun ibadah, ini kan satu kemuliaan di saat malam hari. Wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Ini malaikat Jibril menyampaikan wasiat para nabi dan buat kita. Wa izzuhu dan kemuliaan seseorang itu adalah hidup tidak ketergantungan oleh orang lain dan tidak membebani orang lain. Orang yang bisa menerima apa yang terdapat, apa yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu kita renungkan waktu, Masya Allah, di 1 minggu. Kalau saya kita datang kemarin 2 bulan ya, 2 bulan kemarin yang ngaji kan, bulan ini jadi 2 bulan. Jadi 2 bulan itu dari ini habis ini. Kelihatannya kita panjang umur, tapi hakikatnya sudah dikurangi umur kita. Makanya hidup kita ini sudah ada jatah-jatah itu Allah tidak pernah menuntut balasan dan bayaran. Manakala kita melakukan hal perintah Allah akan dibalas oleh Allah, digaji, bukan disuruh bayar. Ada orang sakit di rumah sakit, napasnya kurang ini, akhirnya beli oksigen, bayar nggak? Bayar. Betul. Berapa tuh 1 tabung? Kita ini Allah ngasih jatah angin, bayar nggak? Manakala kita alhamdulillah kau ciptakan angin oksigen yang begitu segar, untayan alhamdulillah kita mengucapkan alhamdulillah dibalas. Dan doa yang paling mulia adalah untayan kalimat alhamdulillah. Ngomong alhamdulillah itu dibayar. Bukan kita apa istilahnya, bukan kita membayar kepada Allah, Allah yang akan membayarnya. Semua fasilitas yang diberikan oleh Allah pada saat dimanfaatkan untuk apa yang diperintahkan oleh Allah akan digaji oleh Allah. Begitu sayangnya Allah. Betul. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oleh karenanya Rabbana ma khalaqta hadza batila, Allah tidak menciptakan sesuatu yang tidak manfaat. Hatta virus corona, ada virus itu yang namanya masker habis. Tadinya di toko-toko kagak laku, betul. Sekarang habis sampai kekurangan, betul. Ini sama. Jadi kita punya keyakinan ma'asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Dan Allah memberikan sesuatu, apa yang terjadi itu yang terbaik. Kita ngambil sesuatu, ambil manfaatnya tidak ada, tapi di balik itu ada hikmah yang besar. Hatta kita duduk ini adalah kehendak Allah, betul. Kemudian kakinya gerak, kehendak siapa tuh? Kehendak, makanya la tidak ada yang bisa menggerakkan kaki kecuali Allah. Jadi kalau Allah menggerakkan kaki, kita bisa berjalan, kita bisa duduk, kita bisa sholat, kita bisa apapun. Alhamdulillah. Banyak orang yang tidak bisa menggerakkan kaki. Coba lihat Pak, masih muda-muda di rumah sakit.
tuh didorong motor. Itu aja bisa. Kita alhamdulillah udah sepuh, tidak didorong, betul. Bahkan orang udah kagak mau, kagak bisa makan pisang goreng. Kita masih nggak? Pisang gorengnya ada nggak? Ada tuh. Ini sungguhan, masya Allah. Tuh mulianya orang yang beribadah. Jadi kita husnuzon, ya. Tidak boleh takut dan tidak boleh suudzon. Kita semuanya yang boleh ikhtiar, hati-hati. Ada sesuatu kejadian kita perlu tahu. Yang boleh ikhtiar, hati-hati, waspada dan ikhtiar. Semuanya kehendak Allah. Oleh karena itu, jangan kita merasa bahwa kita hidupnya akan selamanya. Makanya kata Nabi, isma syi'ta. Dalam hadis yang lain, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramal untuk akhirat seolah-olah kamu besok mati. Artinya bahwa hidup ini kita sudah dikontrak, kita kontrak sama Allah. Hidup ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, ruang dan waktu. Itu takdir Allah. Saya pikir Pak Haji itu gak punya cita-cita tinggal di rumah itu. Gak kenal malah gak kenal ya. Nah ini Allah yang memberikan konsentrasinya. Beliau ditakdirkan oleh Allah berangkat umroh sebelum adanya larangan kan? Itu kan satu nikmat. Kemudian seandainya dilarang karena ada sesuatu, marah kan kita? Makanya Allah sangat bijak. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mampu jalannya aman, jalannya maslahat di sananya. Ternyata di sana ada peraturan tidak boleh, kita sudah daftar pulang lagi, pahala dapat, betul. Manakala takdir Allah umrohnya diterima sudah. Ada hadis Nabi, manakala kita istilahnya sudah mendaftar, kemudian berangkatannya tidak, pahalanya dapat. Hadis mabrur lagi, betul. Oleh karena itu kita pengen umrah setiap hari, mudah-mudahan kita bisa berangkat setiap tahun. Amin. Kagak bisa, ada jalan keluarnya. Betul. Sholat isyraq. Kita punya sholat isyraqnya males. Mau ngapain kita hidup lama, belum, betul. Pengen udara, kasih yang mau. Betul. Pengen pisang goreng, dikasih. Pengen duku, ada duku nggak? Besok akan ada duku. Ini semua fasilitas diberikan oleh Allah, tapi perlu diketahui. Tsumma tus'alunna yawma anin na'im. Pada hari itu satu persatu diperhitungkan oleh Allah. Kita akan mengelak. Wa inna 'alaikum lahafidin. Setiap kami itu ada yang menjaga. Ada malaikat Rabbih, malaikat Atid, ada malaikat Hafadhah, ada malaikat Rahmat. Betul. Ini kita ikut nih, malaikat Hafadhah menjaga kita. Malaikat Rahmat, coba kalau kita tidak dijaga oleh Allah, kita banyak lubang-lubang, mungkin semut masuk sini. Betul. Semut masuk sini, kata malaikat jadi. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menjaga hamba yang soleh. Setelah kita alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami dari mati. Kita hidup, bangun, bisa gerak. Ada nggak orang bangun tapi nggak bisa gerak? Wah, angkat tangan berapa kilo? Kagak bisa, betul. Kenapa? Allah tidak menghendaki. Ada orang yang kagak bisa mengangkat kepala. Kita kepala ke sana kemari, sampai muter-muter.
sana sini. Nah ini alhamdulillah. Tapi kita kepalanya untuk zikir. La ilaha illallah. Manakala getaran itu la ilaha illallah mengedar kepada dada kita, itu asma Allah. Niscaya makhluk apapun tidak akan mampu dan tidak akan membahayakan. Baik manusia maupun binatang, apalagi virus yang kecil, betul. Kalau bergelora, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Hafal enggak? Itu ayat apa? Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah alladzi yang la yadurruhu, tidak akan membahayakan. Ma'asmihi dengan zat Allah, syai'un sesuatu, ma'afis samawat sampai samai wal ardh, apa yang dari langit ada di bumi. Satu ketika ada seorang raja mau makan, mau minum, diracunin Pak sama musuhnya. Kemudian baca itu 3 kali, akhirnya ini apa? Gelas pecah sendiri. Itu diselamatkan. Atau kalau tidak diselamatkan sendiri akan membias. Makanya kita mulai situasi sekarang, kondisi satu-satunya jalan solusi yang terbaik adalah doa. Betul. Kalau ada doa, ada asma Allah, akan hilang, akan kabur, akan sirna. Makanya kita mau makan, mau minum, jangan lupa berdoa. Di samping Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, baca 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Apa Pak? Doa zikir pagi itu ada ya? Ya, di mana pagi kita selalu baca. Ya kalau ini di fotokopi. Zikir pagi. Ini ayat Al-Quran dan ini untuk membias, menetralisir apa yang ada, baik makanan maupun minuman. Inilah satunya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, manakala asma Allah mengalir, menggelora kepada darah kita, maka darah kita akan selamat secara jasmani rohani, maupun yang zahir maupun batin tidak akan tersentuh dan menyentuh kepada jasad kita, karena makhluk takut dengan asma Allah. Makanya kalau mau apapun kita takbir dulu. Kata Nabi, kalau ada kebakaran, azan. Kalau ada kejadian besar yang kita tidak mampu, takbir. Di saat azan Allahu Akbar, itu ada asma. Api makhluk siapa Pak? Api makhluk Allah, air makhluk Allah, angin makhluk Allah, manusia makhluk Allah, betul? Manusia makhluk Allah, binatang makhluk Allah, virus makhluk Allah. Manakala ada asma Allah, maka makhluk semuanya tunduk dan merunduk dan tunduk dan patuh kepada Allah. Contoh Pak, kalau kita sudah bergelora di dalam kitab Riyadhus Shalihin, untayan kalimatnya adalah firman Allah, pandangan matanya adalah pandangan mata Allah, pendengarannya pendengaran Allah, ragaan tangannya adalah ragaan Allah. Kalau kita sudah menyatu seperti itu, maka apa yang kita kehendaki dikabulkan oleh Allah. Contoh, di daerah Tuban, Tuban, ada orang Tuban. Di daerah Tuban itu di sepanjang pantai tidak ada ombak besar, karena sejarahnya Sunan Bonang lagi mancing, ya. Kemudian ada ombak besar, Sunan Bonang marah, awas lagi-lagi kamu bikin huru hara. Kemudian ombaknya berhenti sampai sekarang, karena ombak makhluk
Air petir, ada petir besar. Para aulia sedang musyawarah di Kudus. Kemudian ditangkap tuh petir, diomelin. Maka sampai sekarang di daerah Kudus tidak ada petir besar. Betul? Ada orang Kudus? Ya. Dekat Jabalia. Itu di Kudus. Makanya coba tanya sama orang Kudus, nggak ada petir besar sampai sekarang. Tuh, orang Pandeglang mana Pandeglang? Tadi sini Pandeglang aja. Itu ada sumur yang konon katanya kalau 2 bulan tidak tertutup, tidak berhenti, itu akan tenggelam banget. Tokoh agama ambil tuh seorang aulia ilahi ta'ala, kemudian ditulis batu dengan ayat Al-Quran, dijatuhin. Tuh makhluk Allah air takut dengan asma Allah, akhirnya berhenti. Betul nih? Inilah satu. Semua yang ada ini akan takjub, tunduk dan patuh kepada perintah Allah, karena mereka adalah makhluk Allah dan mereka akan tunduk patuh. Bahkan di ayat yang lain Allah menyampaikan, hai makhlukku, tunduk dan patuh. Ladenana, apa ladenana? Layanilah orang-orang yang soleh, diperintahkan. Makanya kalau istilahnya ada orang yang soleh, mereka meladeni. Sampai-sampai Pak, kalau kita makan nih Pak, seandainya nih pisang goreng dimakan nih Pak, berapa biji? 5 ya. Dimakan Pak, yang satunya nih ngomong, wahai orang soleh, kenapa aku tidak dimakan? Aku diciptakan oleh Allah ingin mau dimakan orang soleh. Jadi ini bisa akan protes. Makanya kalau orang soleh, para aulia tidak ada yang makan ada sisa. Kenapa? Karena mereka akan protes. Kenapa? Kata nak pisangnya, kata nasinya yang tinggal 1 upah, kenapa kau sisa? Kalau Bapak dibuka matanya, dibuka telinganya, kita jalan nih Pak, bebatuan ini semuanya. Kalau jalan dari sini, umpama kayak di rombongan jalan dari sini, jalan yang lainnya batunya manggil-manggil. Kemudian pohonnya manggil-manggil, wahai orang soleh, aku ingin diinjak oleh engkau. Cuman kita nggak dengar. Kalau begitu Pak, ini musola al-ikhlas penuh. Betul? Kalau dengar, hatta al-haitani fil bahri, sehingga ikan yang ada di laut mendoakan kita supaya berkah, supaya selamat. Nah, kemudian kita sedang jalan punya wudhu, malaikat menjaga. Kata malaikat, hai virus corona, ngapain lu? Ini orang soleh disambar oleh angin itu hancur. Makanya oleh agama sunnah mudawamah wudhu, betul? Sekarang lagi rame-rame air cuci tangan segala macam, dan semua virus itu bisa hancur dengan air. Kita ada solusi mudawamah wudhu, betul? Bisa nggak Pak? Apa beratnya kalau kita wudhu, malaikat akan jaga. Dikala kita meninggal pada saat punya waktu 40.000 malaikat akan mengantar jenazah kita sampai ke kuburan. Alhamdulillah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Sayangi diri kita. Sayangi apa? Supaya dapat ridha Allah. Bukan hanya sayangi secara fisik, ramai sayangi fisik, tetapi rohaninya rapuh, rohaninya terus. Sayangi diri kita, kita berhadapan dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah supaya ada satu keberkahannya, satu ridha Allah, manfaat ridha Allah, maka
jasmaninya bersih, rohaninya bersih. Untuk membersihkan rohani ibadah. Membersihkan rohani tipis, bukan dengan deterjen. Makanya salah satu syarat ibadah adalah suci. An-nadhafatu minal iman. Pembersihan. Kita kaitkan dengan firman Allah, makanlah, kamu minumlah apa yang kami rezekikan kepada kamu, halal yang halal yang membawa kesehatan. Makanya kalau ngaji ya insya Allah bisa goreng ada, teh manis ada, kopinya mantap. Nah, ini berkali orang hidup ngurusin apa, ngikutin agama. Allah sangat sayang, masya Allah. Apa yang kita butuhkan, fasilitas yang akan diberikan oleh Allah, kebutuhan apapun diberikan oleh Allah. Tetapi jangan lupa, semua fasilitas yang ada jangan menghalangi kamu, jangan menghinakan kamu, jangan menghancurkan kamu. Di dalam surat Al-Munafiqun Pak, ayat berapa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, jangan menghancurkan kamu, jangan merusakkan kamu, jangan menghinakan kamu, jangan menjauhkan kamu dari ingat kepadaku. Apa yang akan menghinakan kita, menghancurkan kita? Amwal, harta benda, betul? Wala auladukum, dan anak keturunan. Kadangkala ada orang yang sibuk, kemudian kerja, duitnya banyak. Ini bapak-bapak kalau duitnya banyak, saya tidak bisa jamin. Mungkin kalau duitnya banyak, malam Sabtu lagi nyebreng kemana? Betul? Kan ujian harta. Kadang-kala kalau duitnya banyak pengen. Ini kan kata orang Jawa, orang sekarang kan hidup sekeda-keda. Tahu sekeda-keda? Semau-maunya. Duitnya banyak, makan. Bayangkan, makan aja pengen dianyel. Betul? Secara logika, masa makan? Coba makan. Minggu depan, duitnya banyak, makannya dari sini, makannya mana? Oh, Blok M. Udah antriknya berat, betul? Ngaji hilang, betul? Sholat maghrib wiridanya hilang, betul? Saya ngomong bener. Boleh nggak kita makan dari sini ke Blok M? Boleh, cuman ini jangan sampai kegiatan-kegiatan ibadah kita tinggalkan. Jangan sampai ngaji ditinggalkan gara-gara nyari makan. Kata Nabi, jangan ngurusin perut mulu. Yang paling ditakuti oleh Nabi adalah orang yang ngisi penuh. Yang paling ditekan takuti adalah penuhnya perut. Maka nanti akhir zaman, katanya kata Nabi, saya tadi baca di kitab Riyadhus Shalihin, akhir zaman itu ada ciri-cirinya orang-orang gemuk-gemuk berhubungan. Termasuk saya nih Pak. Ya Allah, dulu Pak pada sahabat ini subhanallah gitu ya. Sahabat lagi sholat berbeda. Jatuh, tenang, sakit mata. Akhirnya ada yang ngangkat, kemudian kakinya diselempang kemari. Selempang kemari, ada orang yang berkata, itu orang gila. Ternyata bukan gila, sahabat-sahabat ternyata orang dan dunia mana tidak gila karena sakit mata itu bisa. Kita sakit berkahnya, ya Nabi berdoa supaya kita berkah. Ngaji ada pisang goreng, betul. Dan orang yang soleh, orang yang bertakwa akan dijamin. Negara mana yang di sepanjang tanah ada sumber emas, betul. Ya kemarin kan dibaca di Sukabumi banyak penambang emas dia. Bukan di Sumatera doang, bukan di Kalimantan doang, bukan di Riau doang. Saya pernah ada orang ngaji cerita orang sono. Oh saya di sono Pak dicokar-cokar begini, cokar. Bahasa Jawa itu.
saya bisa bersihkan. Dicoba-coba begini, ada tambang emas, masya Allah. Itu di Timika, di Papua, berapa tahun? Di mana ada negara yang seberkah itu? Hanya Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia mayoritas orang Islam. Betul. Orang Islam. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Kalau mayoritasnya Islam, maka dimuliakan oleh Allah. Apa yang mau dibutuhkan oleh hambanya difasilitasi oleh Allah. Tetapi kadang-kala lupa, digunduli, ditebang saluran air akhirnya jadi ini. Karena ini manusia lupa bahwa diri sebagai khalifah. Apa? Khalifah menata. Kita sebagai khalifah pemimpin diri kita. Anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kita, keluarga. Kita kembali, Pak. Manakala kita minimal sholat 5 waktu sehari semalam, maka kita akan bersih. Dosa kita bersih, fisik kita bersih, mental kita bersih, rohani kita bersih. Dari bersih pokok sehat. Betul ya? Nah, apalagi kalau ditambah kita yang sudah tua ini mau kemana lagi? Pemberian-pemberiannya, betul nih? Kita lihat itu umur sudah sekian tahun, sudah dipakai. Kita tinggal pengen hidup itu banyak bawa bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalakan, sebaik-baik bekal itu takwa. Nah, apa sih takwa? Nah, kita lari ke sana, Pak. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Perintah ada 2, wajib, sunnah. Larangan ada 2, haram dan makruh. Perintah yang sholat kita kaitannya dengan bulan Rajab sholat. Sholat yang wajib berapa, Pak? 5 waktu. Ini pokok. Ada ulama mengatakan sholat 5 waktu itu modal. Kalau orang berdagang, berbisnis, pengennya pulang modal, apa ada untung? Kan kita banyak untung tuh pengennya. Nah, caranya gimana? Ya itu cari yang sunnah-sunnah. Pemberian-pemberian, betul nih. Kita kan udah usia merasa ganteng kan jelek. Ya saya sekarang kalau misalnya rambutnya panjang, Pak, putih semua. Mau ngomong merasa ganteng, gigi udah betul. Ya bukan hanya rambut, kadang-kadang kumis juga ada tua. Udah pedang-pedang merasa ganteng, udah ganteng. Artinya kita lewat udah lewat. Jadi itulah tamu tak diundang, betul. Tanda-tanda. Kalau sudah tamu tak diundang mau kemana? Tinggal kita nih nyari untung sebanyak-banyaknya. Pembelian-pembeliannya, betul nih. Mau ngapain lagi? Allah, kita syukuran. Walaupun bagaimanapun kita kalau lihat duit di bank pada habis satu. Allah, kita butuh tinggal geser, betul. Benar nggak nih, Pak? Alhamdulillah. Kita ini tidak nanam. Sampai ke pasar pengen duku ada. Jeruk ada. Apel, masya Allah hidup enak banget. Makanya Allah waktu hari sholat isya. Habis itu sholat duha. Sholat duha masih seger. Sholat tasbih tambah 4 rakaat. Nah, ini gerakan. Ini namanya kita jogging. Kita namanya senang. Kita nggak perlu senang larinya, betul Pak? Artinya sudah jauh-jauh kita senang. Coba sekali-kali Pak Yono senangnya sholat isra, senangnya sholat duha, tambah senang sholat tasbih. Disiapkan bikin jahe merah, betul?
Coba sugar, kopi, apa lagi kan? Jahe merah itu menetralisir semua darah. Orang tua dulu para waliullah itu untuk pengobatan tradisional itu dibiasakan jahe merah. Sekarang di TV lagi ramai jahe merah, laku mahal. Nah ini oleh karena itu kata Rasul, kita badan kita ini 360 ruas harus diberikan berkah, harus disedekahin, harus digerakin di sendi-sendi. Kalau kita tidak bisa melakukan kegiatan dan sedekah 360 macam, minimal sholat duha 2 rakaat. Alhamdulillah, masya Allah, nikmat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Asma Allah dari ujung rambut sampai ujung kuku bergelora. Karena ada sumbatan sehat. Ya. Tapi jangan pikiran macam-macam. Allahu Akbar. Bisa disebutkan sombong. Yang betul-betul dilarang. Betul ini. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Oleh karena ini kita ingat Pak, ini kita sudah jatahnya tinggal berapa hari lagi nggak tahu. Jatahnya tinggal berapa jam lagi tidak tahu. Yang penting pada saat kita ingat istighfar, astagfirullah. Di saat astagfirullahaladzim, dosa-dosa yang sudah lama akan dihapuskan oleh Allah. Manakala ajal datang, malaikat Israel datang, maka kita dapat husnul khotimah. Di saat kita punya wudu, malaikat 40 malaikat akan mengantarkan jenazah kita ke kuburan, bertanda kita ahli surga. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Makanya kalau ahli surga pada saat ngantarnya kita ucapkan kalimat tauhid. La pasti dia akan selamat. Kemudian malaikatnya ngomong, ya Allah, ada hambamu, saya mau tanya dia sudah bisa semuanya bagaimana. Udah biarin suruh tidur, tuh manfaatnya tahu. Makanya doain saya dalam panjang umur. Nanti kalau duluan apa saya duluan? Manfaatnya nanti jangan sepele. Itu agak keterangannya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita panjang umur semua ya. Talqin itu Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Pulang dari sini kita sholat taubat. Kita bertobat, kemudian mau tidur kita jangan lupa sholat witir dulu, takut malam tidak bangun. Pada saat malam bangun kita sholat tahajud, kita merasakan coba cubit Pak, cubit sendiri Pak, dia orang gila sendiri Pak, cubit Allah, sekali sakit ada rasa, kita masih sehat, kita melihat istri kita sehat, betul, ada isinya kan? Ada yang punya, yang nggak punya salah sendiri. Anak kita sehat.
Kita masya Allah rumahnya. Sujud syukur tuh Pak, kita nangis ya Allah fasilitas begini Pak. Saya kok begitu sia-sia. Allah tenang. Begitu banyak urusan-urusan yang dulu kita ikut bayar kos masih muda. Karena ibu perempuan. Karena kalau cewek perempuan bukan mukanya Pak. Kayak dapurnya tidak dimaafkan cepat istighfar. Insya Allah diampuni oleh Allah. Jadi pada saat kita pulang alhamdulillah betul. Ya Allah saya begini ya Allah. Makanya tafakkur sa'atan khairun min ibadati sanati. Berpikir sesaat. Tafakkur apa yang kita telah lakukan. Istighfar. Karena bulan Rajab adalah bulan istighfar. Ba'dul hukama inna rajabal istighfar minadz dzunub. Bagian orang-orang ulama ahli hikmah. Kalau ahli hikmah itu orang sudah mendalami tentang keilmuan, secara syariat, hikmah. Mereka mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Salat lagi durapat, bayangkan pandangan mata kita orang tua, ya Allah, orang tua punya jasa besar melahirkan mengantarkan kita seperti ini ya Allah. Mereka dulu ekonomi susah, takut tidak sempat ibadah yang banyak. Kita berdoa ya Allah, Allahumma wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa, jadikanlah makbarnya taman-taman surga ya Allah. Takut mereka ibadahnya kurang ya Allah. Mulai saat ini aku mohon putranya ya Allah, mohon munajat kepada Allah di malam yang senyap. Orang-orang pada tidur, kita membayangkan wajahnya orang tua ayah kita, wajahnya ibu kita. Mohon maaf, mohon diampunkan, kata Allah. Iya, aku akan ampunkan. Di saat itulah dirubah oleh Allah wasilah sebagian doa kita bulan Rajab ini. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Bisa nggak bayangkan wajah orang tua? Ada orang yang nggak bisa bayangkan wajah orang tua. Karena kadang-kadang hati kita tertutup. Oh, saya bayangkan orang tua yang datang itu bukan ibu dan bukan ayah, bayangkan jadi ada, kenapa? Nikolbinya kadang-kadang tertutup hijab. Tapi kita sering mendoakan orang tua, insya Allah hadir wajahnya orang tua. Kata Nabi, manakala kita hadir wajah orang tua, menatap orang tua, apalagi orang tua yang masih hidup, kemudian menatap orang tua dengan keikhlasan, semua dosa kita yang diampunkan oleh Allah. Alhamdulillah. Ini yang paling nikmat di bulan Rajab. Kita lihat duit masih banyak, Indonesia tidak banyak. Doakan pada Ustaz keluarga hidup ini tinggal menunggu dua waktu, waktu sholat dan waktu isolasi. Iya, makanya kata Nabi, ajilu bitaubat, bersegera qabla maut, sebelum mati. Wa ajilu bisalat qabla al-qaul, segeralah sholat sebelum habis sebelum habis waktunya. Jadi ajilu bitaubat, segera taubat. Artinya kita hidup ini ada dua, bisa jadi nolakin, bisa jadi sholat juga. Kayak tadi saya sampaikan, bisa jadi kita meninggalkan
mungkin meninggal. Itu kan rumus. Oleh karena itu kita itu tinggal nunggu apa? Yaitu nunggu meninggalkan atau nunggu ditinggalkan. Kita nunggu, mungkin kita nunggu teman kita bisa dapat ibadah besar, nyolatin, mungkin kita disolatin. Sebelum kita disolatin, kan? Makanya simpel kata Nabi, ajilu bistaubati qabla al-maut wa ajilu bisolati qabla al-qaul. Segeralah sholat sebelum habis waktu. Sebab waktu sholat itu kan ada waktu. Nah ini sebab namanya sholat kan ada waktu. Sholat ada waktunya. Kita hidup ada waktu. Gak ada orang sholat. Itu adanya. Coba kalau Allah orang tidak mati-mati, kira-kira penuh gak? Kan? Satu. Ini adil, Allah itu adil. Nah kemudian kalau kita ada orang umurnya hidupnya 200 tahun, kira-kira gimana tuh? Ya, kerepotan orang yang masih ininya. Orang yang usia 100 lebih aja kadang-kadang mau pipis diantar, betul. Ini adil, oleh karena itu sirkulasi umur itu sesuai dengan umur nabinya. Nabi 63 naik turun. Nah kalau istilahnya sudah lebih itu ada bonus, berarti tinggal dekat. Hati-hati kata Pak Ustaz. Pak Ustaz hati-hati. Belum Ya benar sih Pak. Ya kan kalau kita standar Nabi Sulaiman, Nabi Nuh usianya 950 tahun, dia umatnya 900 kurang lebih. Nabi Muhammad umurnya 63 tahun kurang lebih. Ya kalau udah lewat itu bonus. Kalau udah bonus itu apa yang Nabi? Sekarang yang udah 70 tidak arisan saja. Jadi di sini kalau kita istilah ajilu, segera. Jadi kita ini Pak nanti pulang kita jangan lupa sholat taubatnya. Kita ngumpul terus. Jangan kita banyak istighfar, kita banyak istighfar. Jangan habis waktu nonton di berita corona, habis ya. Kita tidak perlu takut. Artinya tetap kita berdoa, berikhtiar ya. Kadang-kadang setelah begitu komentar yang nggak karuan istighfar tasawuf. Allah menurunkan sesuatu itu ada hikmahnya. Jadi mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua berada kesehatan. Amin. Khusus para ustaz tokoh yang memberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan semua kita diberikan berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.